Assalamualaikum Dokter Utomo. Waalaikumsalam Mbak Kiki, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya Oke. baik. Ini padahal kita nggak janjian ya Pak Dokter ya. Kok sama gitu loh nuansanya. Berarti warna favorit kita sama Mbak. Oh gitu. Iya sama-sama navy gitu ya. Iya, siap. Berarti senangnya emang kalau cowok itu senangannya agak gelap ya. Bener nggak sih? Iya bener. Bener ya, jadi kalau yang terang-terang itu kan biasanya cewek gitu. Bener, wah kayaknya udah lama kita nggak ketemu, nggak ngobrol juga nih Pak Iya, Dokter. Kemarin terakhir kita itu ngebahas tentang ini ya, skabies, Iya. pengganggu tidur. Oh iya bener. Pengganggu tidur, dan akhirnya banyak sekali juga ilmu-ilmu yang saya baru tahu tentang skabies itu. Nah sekarang kalau dulu kita pernah ngobrol nih Pak Dokter, saya dengan perawatnya Pak Dokter tentang jerawat gitu ya. Oke, Tapi iya, itu Mbak. kan versinya perawatnya Pak Oke. Dokter. Nah ini langsung saya minta penjelasannya deh sama Dokter Utomo, spesialis kulit dan kelamin tentang Mbak Kiki. jerawat. Monggo, silakan. Nah, iya, tentang jerawat itu seperti apa sih Pak Dokter? Nah, tentang jerawat. Sekilas tentang jerawat ya Mbak Kiki. Jerawat ini masalah kulit yang melibatkan kelenjar minyak pada folikel rambut. Jadi jerawat timbul itu hanya pada folikel-folikel rambut aja. Jadi kulit yang punya folikel rambut kemungkinan akan ditumbuhi jerawat, karena jerawat juga nggak cuma di wajah Mbak Kiki. Kadang ada orang tuh saking nemennya jerawatnya di dalam telinga, di dalam rongga hidung, Oh iya. di leher, di punggung, di dada gitu bisa. Selama daerah tersebut ada folikel rambut, ada kemungkinan untuk tumbuh rambut, pasti ada kemungkinan untuk tumbuh jerawat. Oh, itu tentang jerawat. Ya. Oke, jadi di mana aja sebenarnya bisa muncul itu Bisa jerawat ya muncul. kalau ada folikel rambutnya. Cuman akan jadi masalah kalau di wajah, karena secara kosmetik kan kelihatan, Mbak. Iya, mengurangi estetika gitu ya Pak Dokter. Gitu ya Pak Dokter ya. Oke, selanjutnya Pak Dokter. Lah, jerawat ini sebenarnya penyakit yang umum dan banyak istilahnya masalah gitu loh, Mbak. Jerawat ini penderitanya tuh 3 dari 4 individu di usia 11 sampai 30 tahun. Jadi usia-usia pubertas sampai usia-usia dewasa muda itu memang kemungkinan 3 dari 4 itu menderita jerawat. Jadi ya umum sekali. Iya dong, banyak Banyak dong sekali. ya. Heeh. 3 dari 4 gitu. Iya. Oke. Mbak Kiki pernah jerawatan? Pernah dong. Oke, makanya termasuk ini, Oh, Mbak. termasuk 3 dari ya? 4 Tiga ini. dari 4 ya. Tapi kalau saya rata-rata jerawat itu kalau pas mau dapet. Oh iya, Gitu. benar. Salah satu faktor resikonya memang itu, Mbak. Oke, tapi nanti ya kita bahasnya ya. Siap. Sekarang kita masih ngebahas tentang jerawat nih supaya Baik. sahabat juga lebih mengerti lagi karena ini langsung sama spesialisnya. Kemudian jerawat ini sebenarnya bukan penyakit yang mengancam jiwa. Namun akan menimbulkan bekas atau bopeng pada kulit. Nah, ini secara kosmetik luar biasa mengganggu Mbak Kiki. Jadi orang jerawatan itu jerawatnya hilang, bekasnya bisa bertahan beberapa lama. Jadi ada yang sampai ngapunten 2-3 tahun masih ada bekasnya. Oh gitu. Nah, makanya biasanya kami selalu mengedukasi pasien kami, kalau punya jerawat, mohon tangannya bersabar. Jangan pernah melakukan tindakan dengan asumsi akan menghilangkan jerawatnya dengan menggaruk, memencet, menggosok, itu pasti akan merugikan, Mbak. Oh iya, tapi kan kadang suka gatel ya, suka gatel atau ya tangannya usil, Iya, pengennya langsung pengen menghilangkan dengan cepat. Iya bener-bener bener. Padahal itu sebenarnya nggak bisa ya. Bekasnya, nggih. Hmm. Kemudian perawatan yang kami berikan itu bergantung seberapa parah dan persisten. Persisten itu menetapnya si jerawat. Jadi nggak setiap jerawat diperlakukan sama. Makanya pengobatan jerawat ini sangat spesifik. Nggak boleh katakanlah krim atau terapi apa, obat minum atau apa cocok untuk si kakak. Terus si adik jerawatan juga, si adik pakai punya kakak. Memang ada kemungkinan berhasil, ada. Ada. Tapi sebenarnya itu nggak bijak karena berbeda keparahan, berbeda sifat jerawat, berbeda menetapnya si jerawat. Itu akan mengganggu penyembuhannya dan hasilnya kadang tidak memuaskan, malah merugikan.
Malah merugikan. Iya. Jadi kayak nggak sembuh dong ya. Nggak sembuh, tambah parah, beruntusan, malah kadang iritasi, akhirnya pasien putus asa, tidak melakukan apa-apa, atau malah tambah melakukan sesuatu yang destruktif. Nah itu merugikan sekali Mbak Kiki. Oh, oke. Nah, kalau ngobrolin tentang faktor resiko ya, tadi kan sempat disinggung juga saya kalau Iya. jerawatan itu kalau lagi dapat. Nah, itu termasuk faktor resiko Faktor ya, Pak? resiko ya, faktor resiko jerawat itu ada 8 kalau kami rangkum Mbak Kiki, kurang lebih ada 8. Yang pertama genetika. Genetika ini jadi gini, biasanya kalau orang tua kita, entah ayah, ibu itu berjerawat, ada resiko si anak akan berjerawat juga. Jadi yang ditularkan bukan, yang diturunkan bukan si jerawatnya Mbak Kiki, tapi yang diturunkan adalah kerentanan kelenjar minyaknya. Kelenjar minyaknya berproduksinya lebih banyak, kemudian pori-porinya lebih mudah tersumbat, itu yang diturunkan. Bukan jerawat menurun, bukan, tapi resikonya yang menurun. Resikonya. Iya. Oke. Itu Yang- kalau misalnya ibunya jerawatan ada resiko. Resiko, iya. Tapi belum tentu. Belum tentu. Oke. Jadi tidak selalu pasti gitu. Kemudian obat. Jadi konsumsi obat tertentu. Kadang beberapa pasien kami itu karena menderita penyakit tertentu, entah itu penyakit kejang, kemudian penyakit-penyakit yang memerlukan obat-obatan tertentu, dia mengkonsumsi rutin, itu juga punya risiko jerawat. Misalkan obat-obatan yang mengandung yodium, obat-obatan yang mengandung steroid, jadi obat-obatan anti radang, bahkan vitamin B12 pada konsumsi dalam jangka waktu panjang itu juga beresiko menimbulkan jerawat Mbak Kiki. Oh, Padahal vitamin dia. padahal vitamin, Iya. bukan kita bayangannya bukan obat gitu Iya. ya, vitamin. Oh, ternyata bisa menimbulkan jerawat. Iya. Oke. Kemudian yang ditanyakan Mbak Kiki itu tentang siklus menstruasi atau hormonal. Jadi beberapa jerawat ini malah ngapunten sebagian besar jerawat pada wanita itu berkaitan dengan hormonal. Entah dia haidnya nggak teratur, entah dia memang secara hormonal sensitif, jadi produksi hormon estrogennya meningkat, itu memang punya faktor risiko untuk timbulnya jerawat. Oke. Jadi makanya beberapa pasien tuh kami kalau menanyakan ke pasien pasti nanyakan ini jerawatnya timbul menjelang datang bulan atau setelah datang bulan. Kadang jerawat timbul saat si ibu hamil gitu tuh. Memang hubungannya dengan hormonal. Jadi itu banyak. Jadi banyak ya Banyak. faktornya. Itu Ja- kalau tentang hormonal, gimana kalau tentang penggunaan KB kayak suntik, pil? Jadi gini Mbak Kiki, malah beberapa obat KB, misalkan obat KB pil, entah yang 1 bulan atau 3 bulan, itu sebenarnya punya efek mengurangi timbulnya jerawat karena dia menekan hormon. Oh gitu. Cuman ada satu sisi lain yang tidak menguntungkan juga, Iya. kadang menimbulkan flek. Flek Jadi di wajah. jerawatnya hilang, fleknya timbul. Saya Ya. pernah punya pasien, saya obati jerawatnya pakai hormonal, 3 hari jerawatnya reda Mbak Kiki. Reda. Tapi hari keempat datang ke saya lagi bilang fleknya keluar. Aduh. Baru aja mau ganti KB loh. Ternyata ya sebenarnya nggak ada untungnya sih ya. Iya, Satunya jerawat, satunya flek. iya gitu. makanya. Tapi memang nggak selalu, Iya. cuman ada resiko sekali lagi Ada resiko. timbul flek. Nah, itu juga bagi wanita sangat-sangat mengganggu. Iya dong. Bagi wanita, kadang pria aja mungkin kalau ada jerawat udah bingung. Iya. Pasiennya Pak Dokter kan katanya ada juga cowok. Oh banyak Mbak, banyak sekali. Sekarang ini memang jerawat ini sebenarnya bukan penyakit yang istilahnya monopolinya kaum hawa. Laki-laki pun banyak yang berjerawat. Cuman laki-laki ini kadang nggak care Mbak, Iya sih. dibiarin. Tapi mereka memang kalau setelah parah atau mereka ada keinginan untuk sekolah ikatan dinas, sekolah kepolisian, angkatan, atau ikatan dinas yang lain kan salah satu persyaratannya harus jerawatnya nggak boleh banyak Mbak. Ada maksimal timbulnya jerawat. Nah, mereka baru bingung. Nah, Baru sebelumnya kalau cowok-cowok ini sebelumnya memang peduli amat, cowok jerawatan biasa. Tapi setelah mengalami itu atau ada target
tertentu untuk sekolah atau bagaimana, baru bingung. Nah itu dia, makanya sebenarnya pentingnya menjaga dari awal. Jadi supaya tidak nanti waktu diperlukan untuk muka bersih, nggak berjerawat, atau mungkin secara psikis juga mengganggu karena dipikir mukanya nggak bersih, orangnya nggak bersihan, padahal jerawat nggak ada hubungannya dengan itu. Oh, nggak ada hubungannya ya, Pak? Nggak ada hubungannya dengan secara langsung karena nggak pernah menjaga kebersihan atau bagaimana, bukan sih. Bukan, dari kelenjar minyaknya itu Iya, tadi benar ya. sekali. Saya agak udah nyambung ini. Terus yang selanjutnya tentang kecemasan atau stres. Nah ini banyak Mbak, banyak mahasiswa-mahasiswa semester akhir. Wah, ya. Jerawatnya timbul banyak kemana-mana. Terus adik-adik SMA kelas 3 di saat mau ujian akhir, mau UTBK itu jerawat mulai timbul sambil belajar pencet-pencet jerawat Mbak. Tambah Iya, parah. ya, tambah parah. Kemudian selanjutnya tentang suasana panas atau lembab. Jadi iklim Indonesia ini kan panas dan kelembapannya tinggi, ini mendukung sekali untuk timbulnya jerawat. Makanya sebenarnya sekali lagi bukan masalah menjaga kebersihan atau tidak secara langsung gitu, enggak. Tapi karena iklim kita panas dan lembab, sangat disarankan setiap kali habis pergi, kemudian setiap kali mau tidur, jangan lupa sempatkan untuk membersihkan wajah. Nah, Apalagi orang-orang yang punya kecenderungan keluar jerawat. Karena sekali lagi kita itu iklimnya panas dan lembab, kotoran tuh nempel semua. Dibersihkan biar pori-porinya nggak tersumbat, biar nggak timbul jerawat, atau minimal komedo itu nggak mau nempel gitu loh. oh iya, itu juga harusnya kita bahas next ya untuk komedo ya, Siap, Pak Dokter ya. Iya, iya, karena itu mengganggu sekali loh Oh selain iya, jerawat. jelek Mbak, kelihatan bintik-bintik hitam gitu Mbak. Iya, bener. Kemudian tentang kosmetik. Jadi pemilihan kosmetik juga penting Mbak Kiki. Jadi sangat disarankan untuk teman-teman remaja atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin ada masalah dengan jerawat. Kalau pemilihan sunblock gitu kan, sekarang laki-laki juga pakai sunblock Mbak. Iya, Nah, pelembab gitu. pelembab. Mohon pakai yang tidak berbasis minyak. Jadi yang berbasis air. Oh, Kalau berbasis minyak itu cenderung nyumbat Mbak Kiki. Dan ngapunten, kileng-kileng juga jelek sih. Kalau untuk orang-orang yang kulitnya sudah berminyak duluan, pakai kosmetik yang berbasis minyak pasti akan kelihatan lebih berminyak dan kelihatan kotor. Bedak juga demikian, disarankan untuk pemakaian bedak pada orang-orang yang punya kecenderungan berjerawat, pilihlah bedak yang tabur. oh, bukan yang padat Bukan. ya. Bedak tabur ini jauh lebih aman, atau kalau memaksakan untuk bedak padat minimal ya maksimal lah, maaf, compact. Bedak compact, bedak tabur yang dipres itu Mbak Kiki. Tapi jangan bedak padat dalam arti padat sesungguhnya, pasti jerawatan bedak. Oh, oke. Kalau pakai bedak bayi? Bedak bayi boleh. Oh, boleh. Tapi sekali lagi bedak bayi ini jarang ada SPF-nya Mbak Kiki. Jadi Oh, iya sih. disarankan sih kalau di Indonesia ini pakai bedak yang ada kandungan SPF-nya. Jadi selain bedak dia juga melindungi dari pengaruh buruk sinar matahari. Nah, iya, biar kalau di iklan tuh bisa mantul. Benar sekali. Mantul pancaran UV-nya. Iya, bener. Kemudian selanjutnya memanipulasi jerawat, ini yang sering saya tekankan pada pasien kami. Jadi jerawat ini bukan suatu penyakit yang akan instan hilang dengan dipencet, dengan digaruk, dengan digosok. Kadang pasien tuh kalau gemes diolesi bawang putih, Ya ampun. diolesi minyak tawon. Ada yang kayak Ya, gitu, Pak banyak. Dokter. Akhirnya dapatnya apa? Bekas. Sekali lagi saya katakan di awal tadi, bekas jerawat itu 1-2 tahun kadang nggak hilang loh. Masih ada gitu Iya, ya, jerawat kelihatan. 2 tahun yang lalu bekasnya masih dibawa sampai hari ini. Aduh, kayak kalau saya nggak ada ya. Kemudian faktor resiko yang terakhir itu konsumsi karbohidrat atau gula. Ya, sekarang ini kan minuman manis itu beraneka macam ya Mbak Benar, Kiki. banyak banget. Ada boba, ada Thai tea dan lain-lain. Bukan salah, silahkan kalau mengkonsumsi itu, tapi jarang-jarang. Dan jangan jadikan minuman kemasan, terus minuman-minuman lain kayak soft drink dan lain-lain itu menjadi minuman setiap hari rutin.
Banyak pasien kami remaja itu kalau nggak manis nggak bisa dok, mual dok atau gimana. Usahakan tidak, karena bagaimanapun juga air putih jauh lebih baik. Iya, benar. Ada juga teman saya, kalau nggak minum yang manis atau teh gitu, dia nggak bisa minum. Nah itu dia. Itu sebenarnya cuma persepsi sih Mbak Kiki. Kalau saya pribadi kan juga dulu senang sekali manis Mbak Kiki. Nah setelah persepsi itu kami geser bahwa air putih ini jauh lebih baik, kemudian minuman manis ini pengaruh buruknya terlalu banyak. Ternyata air putih pun rasanya enak, seperti ada manis-manisnya gitu Mbak. Ah, iya benar. Belum hadir di sini ya. Iya iya iya. Oke. Mungkin kalau kita ngebahas mitos atau fakta tentang jerawat itu banyak banget ya Pak Dokter Iya. ya. Mungkin kita lanjutin di part 2 aja ya. Siap, siap. Oke, kita lanjut di part 2 ya. Terima kasih.